Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Febis Rahyuni. Di sini saya akan menjelaskan tentang yang pertama, siapa Nabi Muhammad SAW dalam perspektif pada sejarah politik. Nah, di sini saya akan menjelaskan bahwa Nabi Muhammad itu memiliki peran yang sangat signifikan dalam sejarah politik Islam, terutama setelah hijrah ke Madinah. Dalam konteks ini, beliau tidak hanya sebagai pemimpin agama, tetapi juga sebagai kepala negara yang membangun struktur pemerintahan yang inklusif dan demokratis. Peran Nabi Muhammad dalam sejarah politik ini, kepemimpinan di Madinah setelah hijrah Nabi Muhammad menyusun Piagam Madinah yang merupakan konstitusi pertama yang mengatur hubungan antara berbagai suku dan komunitas di Madinah, termasuk Muslim dan non-Muslim. Piagam ini menekankan prinsip musyawarah dan keadilan sosial, menciptakan kerangka kerja untuk pemerintahan yang berlandaskan pada kesepakatan bersama. Dalam hal ini, Nabi Muhammad menunjukkan bahwa politiknya itu bertujuan untuk kemaslahatan umat, bukan untuk kekuasaan pribadi. Bahwa di sini Nabi Muhammad itu menjelaskan bahwasannya tidak ada mempunyai kepunyaan kepribadian, namun akan tetapi kekuasaan itu mempunyai untuk bersama, bukan untuk kepribadian. Nah, demokrasi dan musyawarah. Nabi Muhammad mempraktikkan musyawarah dalam pengambilan keputusan politik. Contoh nyata adalah saat beliau meminta pendapat kepada para sahabat-sahabatnya sebelum mengambil keputusan pada saat itu. Nah, seperti dalam Perang Uhud, hal ini menunjukkan bahwa kepemimpinan beliau bersifat partisipatif dan demokratif. Maksudnya itu yaitu Nabi Muhammad itu tidak mengambil keputusan secara sendiri, melainkan Nabi Muhammad itu mengambil keputusan yaitu atas kesepakatan kepada para sahabat-sahabatnya. Nah, agar tujuan Nabi Muhammad itu agar semua itu berjalan dengan sesuai ke hasil kerapatan gitu. Pentingnya Khulafa al-Rasyidin pada saat itu karena setelah wafatnya Nabi Muhammad, muncullah kebutuhan akan pemimpin yang dapat melanjutkan tugas-tugas dari Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Khulafa al-Rasyidin ini terdiri dari beberapa orang, yaitu Abu Bakar, Utsman, dan Ali. Dipilih melalui musyawarah di kalangan sahabat. Mereka itu pada saat itu berfungsi sebagai pengganti Nabi dalam memimpin umat Islam, baik dalam aspek keneragaan maupun keagamaan. Alasan keberadaan Khulafa al-Rasyidin ini yaitu yang pertama, melanjutkan kepemimpinan Khulafa al-Rasyidin itu bertugas untuk meneruskan visi dan misi Nabi Muhammad dalam membangun masyarakat Islam yang adil dan sejahtera. Yang kedua, menjaga persatuan umat dalam masa awal setelah wafatnya Nabi. Umat Islam pada saat itu menghadapi tantangan yang sangat besar karena khulafa, maka dari itu adanya khulafa itu sangat berperan penting dalam menjaga persatuan dan stabilitas di kalangan umat pada saat itu. Yang ketiga, implementasi prinsip-prinsip Islam. Pada saat itu mereka menerapkan prinsip-prinsip Islam dalam pemerintahan dan kehidupan sehari-hari untuk memastikan bahwa ajaran Nabi tetap hidup dan praktik sosial dan politik. Metode pemilihannya yaitu pemilihan khulafa dilakukan melalui dua metode. Yang pertama, musyawarah di antara para sahabat, penunjukan oleh khalifah sebelumnya pada saat itu dianggap sangat perlu
Itu sangat penting gitu kan. Nah, dengan demikian keberadaan Khulafa al-Rasyidin ini sangat penting untuk menjaga kesinambungan kepemimpinan Islam dan untuk memastikan bahwasannya ajaran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam itu tetap diteruskan dengan baik, karena dalam konteks politik dan sosial, agar semuanya dapat adanya perkembangan gitu. Nah, sekian dari saya penjelasan tentang siapa Nabi Muhammad SAW dalam perspektif pada sejarah dan mengapa Khulafa al-Rasyidin itu harus ada. Nah, sekian dari saya atas penjelasannya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.